lagi hujan bae niku kabeh urusane Gusti Allah. Alhamdulillah panon poenak. Nah tuh udah kelihatan, mudah-mudahan sampai jam berapa tadi? Sampai jam 5 lancar barokah Allahumma amin. Ikhfa'us sodakoh celengan nak sorga nu kaping hiji menyamarkan sodakoh. Ikhfa'us sodakoh, sodakoh sembunyi. Memang betul diantara kita ada orang yang dilebihkan hartanya, tapi dari kita sifatnya Allah Al-Ghani yang artinya maha kaya raya, kita dilebihkan hartanya. Ya nggak usah kita yang dilebihkan hartanya jadi tinggi hati. Soalnya buah pepaya, buah kedondong yang kaya raya nggak usah sombong dong. Yang tanahnya berhektar-hektar nggak usah sombong dong. Yang umahnya lantai sebidak rolas nggak usah sombong dong. Yang tiap tahun umroh haji berulang kali nggak usah sombong dong. Yang naiknya PCX gelangnya selengan nanti tekan kelek nggak usah sombong dong. Yang dilebihkan hartanya lewat pangkat jabatan, yang jadi gubernur nggak usah sombong Nur. Yang jadi bupati nggak usah sombong Ti. Yang jadi camat gak usah sombong Mat. Yang jadi kapolsek gak usah sombong. Giliran polisi gak enak banget ya. Yang jadi kuwu lurah gak usah sombong Lur. Kenapa? Karena semakin kita banyak hartanya, semakin paham ternyata wong sugih besar tanggung jawabnya. Nyapa be? Ini saya menyesuaikan karena ayah Sunda, ayah Jawa, jadi saya kebanyakan bahasanya Indonesia. Dah nih kesepakatan aja, ngajinya mau pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, apa bahasa Inggris? Campur sari. Ya bahasa Inggris. Campur. Nantang perkara nih muslimat. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu Wa Taala, the God who created human being and teaches the language, which has given guests also we can get together on the Cihaur our beloved. May peace be always in the messenger of Allah Subhanahu Wa Taala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently progress Islam. May we belong to the followers to get syafaat fi dini fi dunya hatal akhirah. Sampai keprok-keprok tahu artinya ente. Berhubung panjenengan tanya ini bahasa Inggrisnya juga mung-mungan, jadi ya bahasanya campur sari bae ya. Iya benar. Tadi apa ya? Tadi sampai apa ya? Lalen. Oh iya, wong sugih gede tanggung jawabnya. Ya udah, ulangi. Wong sugih gede tanggung jawab. B. Kenapa? Soalnya wong sugih itu kita harus tahu dulu kriteria orang sugih secara fikih itu gimana. Wong sugih secara fikih begini, belanja kebutuhan sehari-hari kali 30 hari ketemu hasilnya berapa, dan dibandingkan dengan pendapatan per bulan kok bisa mencukupi kebutuhan per harinya, berarti itu sudah termasuk kategori wong sugih. Contoh buat belanja dapur sehari-harinya tuh ada bumbu dapur, lengan Jawa, gula Jawa, brami micin uyan, yang uni bocah sekolah, setor listrik, setor arisan, kondangan, setor muslimatan. Wapal, saya kan sama-sama ibu rumah tangga kayak jenengan mah. Satu hari jatah belanja ibu-ibu muslimat Banjarharjo itu 300.000 rupiah. 300.000 per hari itu cukup apa kebanyakan? 300.000 kakean? Kebanyakan? Pancen wong wadon di desa Cihaur nggak bisa diajak kompromi. Saya ngucap satu hari jatah belanja 300.000, saya lagi belani sampean bu. Ya nanti sampai bumi, sampai rumah jenengan jatah belanjanya ditambah. Jadi 300.000 kebanyakan. Ya wes, satu hari 100.000 cukup? Kurang. Inilah resikonya bertanya sama ibu-ibu yang kalau naik motor iting kanan belok ke kiri begitu emang. 300 kakin 100 kurang. Ya udah,
pertengahan aja lah, 1 hari 200.000 cukup kan buat bayar paketan, jajan bocah, urung tuku skincare nih mah. Jadi 1 hari 200.000 cukup ya. 200.000 ping 30 dina sebulan berarti sama dengan 6 juta Yusartina. 200.000 ping 30 dina sebulan ke 6 juta. Ngar dewek banter salah. 200.000 kali 36 juta. Jadi kalau ada warga Banjarharjo dalam 1 bulan pendapatannya 5 juta lebih atau mendekati 6 juta, itu sudah termasuk kategori wong sugih. Sugih 200.000 per hari, sebulan 6 juta. Paku mohon izin yang alih-alihnya sekeong-keong. Punten ya Bu, mohon izin Paku sudah berapa periode Paku? Baru 1. Oh ya Allah, pantesan dari senyumnya emang belum balik modal. Karunya. Mohon izin ya Paku, saya mau bertanya tapi memang sedikit agak ranah privasi. Tapi ya kalau Kuwu insya Allah biasa transparan sama masyarakat. Kalau di Provinsi Jawa Tengah khususnya Kabupaten Brebes, Kuwu itu aya bengkok ente. Nyong takon Kuwu nih. Orang usah melu campur, melu bayar ora. Tapi melu patungan. Nanggap mumpun ikut patungan. Ya Allah, jadi saya judulnya Kiai Patungan. Allah mudah-mudahan yang barokah kabeh Allahumma. Mohon izin ya Bu, tadi udah ngobrol kan sama ibu-ibu itu 1 hari 200.000 jatah belanja. Jadi kalau 6 bulan kok pendapatannya 5 juta lebih, itu sudah termasuk wong sugih benghar. Mohon izin Bu, di luar bengkok Kuwu itu gajinya per bulan sabaraha? 3.700.000 rupiah. Ya Allah. Emang betul ya, kelihatannya kalau Kuwu mah gagah, jadi orang nomor 1 di desa. Tapi Bu, sumbangan proposal itu macam-macam tiap hari numpuk. Sumbangan bangun masjid, sumbangan buat musola, narik pengajian, mesti pengajian maupun ikut patungan Kuwuna. Kalau nggak ikut patungan malah besok nyalo lagi nggak dipilih, bahaya. Jadi 3.700.000 ya tuh Pak Manten yang keprok tuh. Misalnya lebih mengalami. Jadi dari 3.700.000 paling bersih cuma 1.800.000 sampai 2 juta. Betul Bu? Malah min ya Allah tuh. Bengkoknya didol dina-dina kondangan karo wargane mah. Sing sabar ya Bu ya. Tapi masih agak mending Bu, 3.700.000 itu min. Guru honorer Bu. Sebulan 400.000 Bu. Guru TK Bu, 150.000 per bulan Bu. Saya soalnya punya TK. Mohon izin Pak Tanfidiah, Ibu Muslimat. TK saya agak unik di Gendasari Cilacap. Jadi TK saya itu memang namanya TK Aisyah. Padahal saya orang Fatayat saya. Tapi kenapa TK Aisyah ceritanya agak panjang, diantara simpelnya itu. Dulu saya bangun gedung. Ini saya dapat ijazah dari guru saya, bangunlah gubuk buat ngaji anak-anak. Setelah jadi, saya nggak terus kemudian mengklaim bahwa itu adalah TPQ-nya saya pasrahkan ke masyarakat. Mangga, kalau untuk dimanfaatkan majelis taklim muslimat, yasinan, dan anak-anak ibnu silahkan. Tapi ternyata agak lambat NU bergerak. Akhirnya malah Muhammadiyah datang ke rumah saya. Dan beliau dari Aisyah bilang, Mbak Mumpuni, kami ini TK Aisyah, muridnya banyak, tapi kami kurang gedung. Lah, saya dengar Anda memasrahkan gedung ini. Bolehkah kami pinjam gedung untuk sementara buat anak-anak TK Aisyah? Sebentar saya tak musyawarah sama keluarga dan menghasilkan satu keputusan bahwa Ibu Aisyah, mohon izin, kampung kami 99,9% itu Nahdliyin semua. NU semua. Hanya ada satu keluarga yang beda, yaitu LDII dan orang Kristen.
Itu saja cuma satu rumah. Dan 99% itu orang NU KB. Mohon izin kalau Ibu Aisyah ingin menempati gedung kami, saya ada persyaratan yang saya ajukan. Yang pertama, walaupun namanya TK Aisyah, tapi saya harap gurunya yang ngajar itu dari muslimat. Dan yang diajarkan adalah amaliyah NU. Saya bilang begitu biar mundur Muhammadiyah. Tapi ternyata malah respon Aisyah sangat nggak terduga. Saya pun nggak expect mau jawab. Jawabannya begini, Mbak Mumpuni itu malah bagus. Lah bagus gimana? Ini justru kolaborasi antara Muhammadiyah dan NU. Jadi walaupun namanya gedung TK Aisyah, tapi gurunya adalah muslimat dan yang dia ajarkan adalah NU. Ini kolaborasi biar NU Muhammadiyah tambah guyup rukun. Tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah sudah sekitar 6 tahun lebih saya meluluskan anak-anak TK Aisyah, tapi gurunya muslimat dan amaliyahnya NU. Karena menurut saya begini Pak Ku, Pak Yai, maaf, mungkin Anda kalau lihat saya prestasinya 11 tahun yang lalu pas di Indosiar. 2014 di Indosiar tingkat nasional, 2017 di Indosiar tapi tingkat Asia. Dan sedikit informasi, satu-satunya dai Indosiar yang juara 1 berulang kali hanya Mumpuni Handayani. Ini bukan pamer, cuma informasi, ya, masih ngerti jenengan. Dan menurut saya beban paling berat itu adalah mempertahankan gelar juara. Soalnya saya kan juara 2014, berarti 11 tahun yang lalu. Sedangkan Indosiar setiap Ramadan tiap tahun pasti melahirkan juara-juara berikutnya. Secara logika harusnya saya tenggelam oleh juara-juara yang masih baru-baru. Tapi alhamdulillah Gusti Allah menika maringi amanah kepada saya, masyarakat masih mempercayai saya, sehingga prestasi saya hari ini adalah saya orang NU. Tapi maaf, saya sering banget diundang oleh Muhammadiyah untuk ceramah dengan warga Muhammadiyah. Ya tepuk tangan lagi nggak Pak? Karena menurut saya dewasa di tahun modern begini, tidak kemudian kita karena beda amalia, beda paham, kemudian kita terus saling pasea, ketemu bahasa Sundanya pasea. Saya ngomong pasea, ibu-ibu langsung megang tisu. Bukan ibu, itu paseo. Jangan kemudian kita beda paham antara NU dan Muhammadiyah saling paseo. Saya harap saling pasea. Karena dewasa itu justru ketika kita hidup bermasyarakat secara bersama, walaupun fahamnya berbeda, tapi kita bisa tetap berdampingan. Apalagi punten NU itu kalau di media sosial, digulati goreng na baik. Ya benar bahasa Sundanya. Benar. Goreng nak blesak nak jelek ke alane. Terus sehingga menurut saya hari ini sudah saatnya NU dan Muhammadiyah walaupun beda amaliyah dan beda paham tapi tetap bersatu. Adzan asar belum? Kupingnya orang budek ya. Maksudnya nanti kalau adzan asarnya udah berkumandang, kita break sejenak, habis adzan ngajinya lanjut gitu ya Bu ya. Setuju? Sampai jam 5 ibu-ibu kuat? 3 jam kuat? Bapak-bapak sanggup? Bapak sanggup, ibu kuat, saya nggak ikutan. Shallu ala Nabi Muhammad.